Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tidak ada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang kesaksian ya kesaksian seorang perempuan ya yang kelahiran Semarang ya, orang tuanya Semarang sama Banyumas, dan dia berkata sama papa saya kepahitan sama papa saya dan lucunya lagi ketika membaca Fatihah Al-Fatihah ya kan? Sudah begitu katanya dia mimpi, katanya Tuhannya mereka ya sesembahannya ini menduduki kepalanya kepalanya diduduki sambil ditempelkan pedang di lehernya. Dan lucu nih kamu simin jadi nampak betul kalau dia tuh membaca gitu ya membaca teks gitu, jadi ngomongnya tidak ada titik komanya, nyerocos saja nampak betul kalau settingan. Demikian kamu simin videonya. Perkenalkan, nama saya Endang Rosidah, biasa saya dipanggil Ida. Saya asli dari Jawa Tengah, Demak, lebih dikenal lagi Kota Wali. Ayah saya asli Banyumas, kalau ibu saya dari Semarang. Di tahun 1992, waktu itu saya berusia kurang lebih 7 mau 8 tahun, saudara. Bisa mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saudara. Karena dari kecil kita dididik bahwa Isa Al-Masih itu hanya nabi. Pikiran manusia saya masih mengeras, saudara. Sampai suatu malam waktu saya habis kasih susu, saudara, di tengah pergumulan saya itu, di tengah hati saya mulai bimbang, mulai bertanya-tanya siapakah Isa Al-Masih. Setelah saya mengaji ayat-ayat tadi, saudara, hati saya mulai bergumul. Pas suatu malam saya habis ngasih babynya susu jam 12 kurang lebih, saudara. Waktu itu saya mau tidur, posisi saya sudah tiduran. Di situ, saudara, saya sambil berpikir siapa sebetulnya Isa Al-Masih ini, benar dia Tuhan atau hanya nabi. Tapi ayat-ayat Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu dia kalam Allah atau roh Allah sendiri, yang artinya adalah Tuhan, karena roh Allah sendiri. Di situ saya berpikir siapa Tuhan saya. Saya tiduran, saudara, tiba-tiba ada sosok besar yang menakutkan, saudara, gelap. Kalau sekarang saya mengerti kalau itu kuasa kegelapan yang mungkin tidak menginginkan untuk saya diselamatkan. Di situ ada sosok yang sangat gelap sekali, saudara, dan sangat menakutkan. Dia duduk di atas kepala saya. Waktu itu saya sudah rebahan, dan dia menaruh pedang di atas leher saya, dan di situ, saudara, saya ketakutan. Saya mau baca Al-Fatihah tidak bisa. Mau baca, bukan tidak bisa karena saya tidak hafal, saudara, tapi tidak keluar dari mulut saya. Saya mau baca ayat-ayat, saya semua tidak bisa keluar dari mulut saya, saudara. Tapi karena setiap minggu itu saya sudah ke gereja sama bos saya, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa nama Yesus berkuasa. Di situ saya tiba-tiba teringat dan tiba-tiba keluar dari mulut saya, Yesus tolong saya. Dan di situ, saudara, langsung sosok gelap itu hilang, saudara. Dan sebentar, di situ, saudara, tergantikan menjadi hawa kamar yang tadinya gelap menjadi terang, saudara. Dan
terang seterang-terangnya, terang sekali saudara. Ada cahaya terang masuk ke dalam kamar di mana saya tidur tadi saudara. Sosok tinggi besar tadi hilang seketika saudara. Saat saya panggil nama Yesus itu saudara. Di situ saya seketika saya duduk, saya berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ternyata benar Engkau Tuhan, ternyata Engkau Tuhan dan Kau hadir di sini, Kau menolong saya. Saya sangat bersyukur saudara. Di situ semakin saya yakin bahwa Yesus itu benar Tuhan, karena saya mengalami ada sesuatu hadirat yang lain waktu saya panggil Yesus tolong saya. Di situ ada damai saudara. Itu pertama kali saya memanggil nama Yesus dengan mulut saya saudara. Di situ setelah saya yakin, karena saya mengalami kuasa Tuhan sendiri, Tuhan hadir, Tuhan menolong saya di saat saya mengalami ketakutan tadi saudara. Saya semakin yakin setelah saya mengaji dari ayat-ayat Al-Quran dan saya mengalami sendiri saudara kehadiran Tuhan itu saudara. Tuhan benar-benar hadir, menolong dan membebaskan saya. Di situ saudara, saya semakin mantap untuk saya mau mengikut Isa Al-Masih. Saya mau ikut Tuhan Yesus karena saya sudah mengalami saudara. Di situ saya menghubungin teman saya yang tadi saudara, yang saya ceritakan, yang dia mulai mengenalkan siapa Isa Al-Masih saudara. Di situ akhirnya saya pergi baptis, dan waktu saya dibaptis saudara, saya dibaptis di gereja Tiberias di Kelapa Gading. Saya juga mengalami Tuhan seperti meneguhkan saudara. Waktu saya diangkat dari air itu, saya melihat salib saudara. Di situ kedua kalinya saya mengalami Tuhan. Setelah itu saudara, setelah saya dibaptis beberapa bulan, saya sakit saudara. Sering datang bulan tapi tidak teratur saudara, dan di perut saya ada benjolan saudara. Waktu datang bulan itu saya sakitnya luar biasa sampai saya tidak bisa bekerja saudara. Di situ bos saya memanggil hamba Tuhan dan memanggil teman saya. Ini pergumulan setelah saya dibaptis saudara. Pergumulan saya, salib saya waktu saya mengikut Tuhan saudara. Setelah beberapa bulan itu saya sakit dan bos saya memanggil hamba Tuhan dan teman saya datang untuk melayani saya di apartemen waktu itu saudara. Saya didoakan, dan di situ saya mengalami lawatan Tuhan, saya mengalami jamahan Tuhan. Tuhan berkata melalui hambanya untuk saya melepaskan pengampunan kepada papa saya. Ampuni papamu. Hamba Tuhan ini terus mendoakan saya dan Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan ini untuk saya melepaskan pengampunan buat papa saya. Di situ secara manusia saya menolak saudara. Saya menangis dan saya seperti dilawat Tuhan. Saya menangis histeris. Saya manifestasi. Secara manusia saya tidak mau mengampuni saudara, karena saya mengalami kepahitan yang teramat sama papa saya saudara. Nah demikian tadi kaum muslimin. Geli saya. Nampak betul kalau dia itu ada yang mengkanter gitu ya, ada yang mensupport memakai tulisan gitu ya, dikasih tulisan, nampak betul kan dia ngomong sambil membaca, makanya dia ngomong tuh tidak ada titik komanya, lurus saja dia ngomong. Nampak betul lah bohong-bohong ya. Masya Allah ya. Jadi inilah kesaksian-kesaksian yang seperti ini bukan menambah kemuliaan bagi kekristenan itu ya, artinya malah menambah keburukan ya, image dusta-dusta itu jadi tersemat pada kekristenan itu sendiri. Oleh karena
ya dibuat oleh para pendeta-pendeta OON ini ya kan, membuat kesaksian-kesaksian dusta, kesaksian-kesaksian palsu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.